Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat granny square dengan motif bunga yang cantik seperti ini. Namanya Daisy Flower Charity Square. Oke, sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Oke, untuk membuat granny square dengan motif ini, alat dan bahan yang kita butuhkan, di sini kita siapkan 3 gulung benang dengan warna yang berbeda. Di sini saya pakai warna abu-abu muda, ungu salem, dan warna beige. Untuk hakpen saya pakai ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu saya siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Di sini ada penanda, jarum tapestry untuk merapikan juga nanti ujung benangnya, dan juga di sini ada meteran untuk mengukur hasil jadi project kita nantinya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kita akan membuat bagian lingkaran tengah ini. Saya akan oper warna benangnya ya. Di sini saya ingin buat bunga yang warna beige. Jadi bagian tengahnya saya akan pakai warna ungu salem di sini. Jadi nanti warna dasarnya bagian ini tetap abu-abu muda. Oke, pertama teman-teman bisa buat magic ring, bisa juga dengan membuat 4 rantai. 1, 2, 3, 4, lalu kita slip stitch di rantai yang pertama. Nah, di sini kita punya lingkaran di tengah-tengah di antara rantai ini. Kita masukkan dulu hakpen, ambil benang, lalu kita buat satu rantai untuk mengunci. Selanjutnya kita isi lingkaran kecil ini dengan 8 SC. Satu, ini SC pertama kita, pasangkan penanda. Kita lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau sudah selesai membuat 8 SC, kita buat slip stitch di SC pertama kita. Di sini kita sudah menyelesaikan round yang pertama. Kita lanjut round yang kedua. Kita buat satu rantai untuk mengunci. Lalu kita buat 2 HDC increase di setiap lubang. Kaitkan dulu benang ke hakpen ya. Masuk di lubang pertama. Kita punya 3 serat di sini. Jadikan 1. Pasangkan lagi penanda.
Ini adalah stitch pertama kita. Lalu kita buat 1 HDC lagi di lubang yang sama. Selanjutnya, di lubang berikutnya kita buat HDC increase juga. Kita lakukan 1 putaran. 2 HDC dalam 1 lubang yang sama. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round kedua dengan total ada 16 HDC. Terakhir, kita lakukan slip stitch ke HDC yang pertama. Oke, lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Di sini saya sudah menyelesaikan hingga round kedua sama dengan bagian ini. Selanjutnya kita akan masuk di round yang ketiga. Kali ini saya menggunakan benang yang warna beige. Kita bisa mulai dari salah satu lubang manapun. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Oke, di lubang yang pertama ini kita akan buat 2 DC. Di sini saya buat pengganti DC yang pertama. Teman-teman juga bisa buat dari 3 rantai ya. Kita pasangkan dulu penanda. Ini DC pertama. Lalu 1 DC lagi di lubang yang sama. Oke, seperti ini. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC dan 1 rantai. Oke, kita lanjutkan pola yang sama. Di lubang yang ketiga kita buat 2 DC increase, 2 DC dalam 1 lubang yang sama. Lalu di lubang berikutnya, di lubang yang genap kita buat 1 DC dan 1 rantai. Oke, kita lakukan pola yang sama 1 putaran. Nah, di sini hasil jadinya round ketiga kita. Terakhir kita slip stitch dulu di DC yang pertama. Jadi di sini kita punya 3 DC dan 1 rantai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Oke, kita akan lanjut di round yang keempat. Sebelumnya di sini kita pasang penanda dulu supaya serat benangnya tidak lepas. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan round keempat. Round keempat adalah ini. 1 DC yang warna abu-abu ini. Oke, kita akan mulai dari ini. Kita letakkan 1 DC-nya di ruang antara 1 rantai ini. Di ruang 1 rantai ini. Nah, kita masuk di bagian bawah. Oke. Jadi kita masuk di stitch-nya yang ada isi 1 DC. Pertama ini kita arahkan dulu ke belakang. Lalu dari yang ada 1 DC-nya kita masukkan ke hakpen, ambil benangnya,
yang pendek. Nah, oke, di sini kita buat satu rantai dulu. Di sini teman-teman bisa buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC seperti ini, maupun pengganti DC dengan cara yang lain. Oke, di sini saya buat pengganti DC saya. Yang pertama, kita pasang penanda. Setelah membuat pengganti DC, selanjutnya kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita skip 3 DC, masuk di ruang rantai lagi. Tapi kita masukkan hakpen ke sini yang ada 1 DC-nya. Oke, ambil benang. Jadi ini antara abu-abu dan warna beige-nya lepas ya. Kita buat lagi 4 rantai. Satu DC lagi. Kita ambilnya seperti ini. Bukan begini. Jadi bukan benang dari belakang seperti ini. Tapi hakpennya keluar seperti ini, baru ambil benang. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita ulangi 1 DC dan 4 rantai ini 1 putaran. Oke, selesai 1 putaran. Kita akhiri dengan slip stitch di stitch pertama kita. Ups, lepas. Oke, kita sudah menyelesaikan round keempat. Kita tarik panjang benangnya, kita pasang penanda supaya tidak lepas. Jadi ini juga berfungsi untuk mengunci. Kita akan lanjut mengerjakan round kelima kembali ke benang yang warna beige. Oke, sekarang kita akan mulai mengerjakan round yang kelima. Bagian ini kita mengerjakan bagian kelopak bunganya. Kita akan menggunakan benang yang warna beige. Jadi kita mengerjakan benang yang warna beige lagi. Ini kita arahkan ke depannya yang abu-abu. Oke, jadi nanti ini benang warna abu-abunya kita arahkan ke belakang seperti ini. Kita akan mengerjakan di sisi yang warna beige. Untuk DC pertama, kita bisa buat 3 rantai seperti ini, atau pengganti DC. Seperti ini. Kita pasang dulu penanda sebagai stitch pertama kita. Oke, yang pertama kita mengerjakannya seperti ini. Abu-abunya ada di dalam warna beige. Tapi untuk stitch yang berikutnya, nah, kita arahkan seperti ini. Kita akan buat 2 DC increase di lubang yang pertama.
lalu 1 DC di 2 lubang berikutnya. 1, 2. Nah, jadi kita punya 4 DC sekarang. Lalu kita buat 2 rantai. Kita lanjut mengerjakan di 3 DC berikutnya. Nah, di DC yang pertama kita buat increase 1, 2 DC di lubang yang sama. Lalu kita buat 1 DC di 2 lubang berikutnya. Satu, 2. Seperti ini. Lalu kita buat 2 rantai. Nah, jadi ini abu-abunya ada di belakang ya. Kita akan lakukan pola yang sama 1 putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round kelima. Jadi kita punya 4 DC dan 2 rantai sebanyak 8 kali. Terakhir kita slip stitch di stitch pertama kita. Lalu kita tahan benangnya dengan penanda. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ke-6. Round ke-6 di sini 2 DC yang warna abu-abu. Jadi kita akan bekerja di serat benang yang warna abu-abu. Di sini kita arahkan dulu ke depan menuju melalui ruang 2 rantai. Oke, seratnya ke depan seperti ini. Selanjutnya kita akan buat pengganti DC. Kita pasangkan penanda sebagai stitch pertama kita. Lalu kita buat 1 DC lagi di lubang yang sama. Nah, kita sudah punya 2 DC sekarang. Selanjutnya kita buat 5 rantai. 3, 4, 5. Dan 2 DC increase lagi di ruang 1 DC yang warna abu-abu. Jadi di sini 4 DC yang warna beige kita skip. Kita masuk di lubang DC. Yang warna beige kita arahkan ke belakang ya. 1, 2. 2 DC di lubang yang sama. Lalu buat 5 rantai lagi. 3, 4, 5. Oke, kita lakukan pola yang sama 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya setelah pengulangan pola 1 putaran. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di stitch yang pertama. Kita sudah menyelesaikan round ke-6. Kita beri penanda untuk menahan seratnya.
Kita akan lanjut mengerjakan round ke-7. Round ke-7 adalah bagian ini, bagian kelopak lagi. Berarti di sini kita akan mengerjakan serat benang yang warna beige. Kita arahkan dulu ke depan. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Lalu di lubang yang pertama kita buat DC increase. Kita buat mengganti DC dulu, pasangkan penanda. Lalu kita buat satu DC lagi di lubang yang sama. Lalu kita buat satu DC di 3 lubang berikutnya. 1, 2, 3. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 5 DC. Lalu kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu ulangi pola yang sama di sini. Kita masuk di DC yang pertama, kita buat increase, lalu 1 DC sebanyak 3 kali. Oke, setelah membuat 5 DC, kita buat 3 rantai. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya setelah pengulangan pola sebanyak 8 kali. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round ke-7. Oke, sekarang kita masuk di round yang ke-8. Round ke-8 adalah bagian ini. Round terakhir dari kelopaknya. Jadi di sini kita tidak mengerjakan dari yang warna abu-abu. Kita mengerjakan dengan benang yang warna beige lagi. Oke, kita mulai dari sini. Kita kan di sini punya 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5 DC. Di di DC yang pertama, kita buat 1 SC. Pasangkan dulu penandanya. Oke, lanjut di DC yang kedua kita buat 1 HDC. Di DC yang ketiga kita buat 4 DC. 1, 2, 3, 4 DC increase dalam satu lubang yang sama. Selanjutnya di DC yang keempat kita buat 1 HDC lagi, dan di DC yang kelima, DC terakhir, kita buat 1 SC. Seperti ini polanya. Lanjut di ruang 3 rantai
kita buat 3 SC. 1 2 3. Bertemu dengan 5 DC lagi. Kita buat 1 SC, 1 HDC, lalu 4 DC, 1 2 3 4, lalu 1 HDC dan 1 SC lagi. Bertemu dengan ruang 3 rantai, kita buat 3 SC. Oke, seperti ini hasilnya. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, ini dia hasil jadinya setelah 1 putaran. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di SC yang pertama kita. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Kita sudah menyelesaikan round yang ke-8. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-9. Untuk round ke-9, berarti sekarang kita waktunya mengerjakan yang ini, warna abu-abu. Dan yang ada di belakang ini. Kita mulai dari sini, kita arahkan ke depan dulu. Kita buat 1 rantai. Lalu kita buat pengganti DC. Ini adalah stitch pertama kita. Pasangkan penanda. Kita buat 1 DC lagi di lubang yang sama. Jadi sekarang kita sudah punya 2 DC. Lalu di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Oke, kita punya 3 DC sekarang. Selanjutnya kita akan buat 5 DC di bagian belakang, di ruang 5 rantai ini. 1 2 3 4 5. Lanjut, kita ke depan lagi, masuk di DC pertama, kita buat increase 2 DC di lubang yang sama, lalu 1 DC lagi. Selanjutnya kita masuk di belakang lagi, di ruang 5 rantai kita buat 5 DC. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita mengerjakannya di depan belakang. Kita lakukan pola yang sama 1 putaran. Ini dia hasil jadinya round ke-9 setelah 1 putaran. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di stitch pertama kita. Seperti ini.
Kita akan lanjut mengerjakan round ke-10, yaitu yang bagian ini masih dengan warna abu-abu membentuk granny square atau segi empatnya. Jadi karena di sini masih membentuk lingkaran, sekarang di round ke-10 kita akan bentuk menjadi persegi. Kita mulai dari 3 DC yang pertama di sini. Setelah membuat satu rantai, kita buat satu SC di lubang yang sama. Kita pasang penanda dulu. Kita buat satu SC-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, masuk di 5 DC, 4. Oke, selanjutnya kita buat 3 HDC. 1, 2, 3. Kita lanjut lagi membuat 2 DC. 1, 2. Kita sudah masuk di ruang 3 DC yang kedua. Di sini, di DC yang tengah, kita buat 4 treble crochet. Kaitkan benangnya 2 kali, masuk, ambil. Kita punya 4 serat. 2 serat kita jadikan satu dulu, 2 serat lagi, tersisa 2, jadikan 1. Ini adalah TR pertama kita. Kita buat 3 lagi di lubang yang sama. Oke, kalau sudah, kita ulangi pola yang seperti ini, tapi mundur. Jadi setelah TR, kita buat 2 DC, 1, 2, lalu 3 HDC, 1, 2, 3. Lalu kita buat SC sebanyak 5 kali. Mulai dari DC yang terakhir di 5 DC. Sini. Di DC yang kelima. Lalu di 3 DC depan. 1, 2, 3. Kita sudah punya 4 SC, dan SC yang kelima di DC pertama ruang 5 DC berikutnya. Nah, jadi polanya seperti itu ya. 3 HDC, 2 DC, 4 TR, 2 DC, 3 HDC, dan 5 SC. Kita lakukan satu putaran. Di sini setelah membuat 3 HDC, karena tadi di awal kita hanya buat 4 SC, di stitch yang terakhir kita buat 1 SC. Jadi tetap jumlahnya sama, 5 SC sesuai pola. Terakhir kita selip di SC yang pertama. Nah, karena di sini saya ingin berganti warna benang untuk round berikutnya,
kita bisa potong dan rapikan sisa benang yang warna abu-abu. Oke, kita sudah menyelesaikan round ke-10 dan hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian belakangnya ya, dan ini untuk bagian depan. Kita akan lanjut mengerjakan round ke-11 di bagian ini. Di sini saya pakai abu-abu, tapi kali ini saya mau pakai warna ungu salem supaya ada pengulangan warna. Nah, kita bisa mulai dari 4 TR yang ada di tengah ini, yang ada di sudut. Ada 1, 2, 3, 4. Kita masuk di TR yang kedua. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Di sini kita buat 2 HDC. 1, 2. Oke, selanjutnya kita buat 2 rantai. Lalu 2 HDC lagi di TR yang ketiga di stitch berikutnya. 1, 2. Nah, ini pola untuk bagian sudut. Di sisa stitch yang lain kita isi masing-masing lubang dengan 1 HDC. Nah, di sini kita sudah sampai bagian ujung lagi. 2 TR yang ada di tengah. Kita buat pola bagian sudut lagi. 2 HDC di TR kedua. Lalu 2 rantai dan 2 HDC lagi di TR yang ketiga. Selanjutnya untuk bagian sisi kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Total ada 17 HDC untuk bagian sisi. Oke, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya setelah 1 putaran. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di HDC yang pertama. Oke, lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ke-11. Bagian belakang hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian depannya. Kita akan lanjut mengerjakan round terakhir. Sini round ke-12. Kita gunakan benang warna beige lagi. Oke, kita bisa mulai dari sudut di ruang 2 rantai ini. Kita buat 1 rantai untuk mengunci, lalu kita buat 2 HDC, 2 rantai, dan 2 HDC. Selanjutnya di bagian sisi kita isi masing-masing 1 HDC. Jangan lupa pasangkan dulu penandanya di stitch pertama kita. Setelah membuat 21 HDC di bagian sisi, kita bertemu dengan ruang 2 rantai lagi. Di sini kita buat pola bagian sudut. 2 HDC, 2 rantai,
dan 2 HDC lagi. Oke, kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Setelah selesai 1 putaran, kita bisa lakukan slip stitch di HDC pertama kita, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Kita sudah menyelesaikan granny square dengan motif bunga yang cantik ini. Kita akan coba ukur hasil jadinya. Sini kita dapat ukuran kurang lebih 11,5 cm. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat granny square dengan motif bunga yang cantik seperti ini. Kita bisa gunakan granny square ini untuk berbagai project ya, seperti sarung bantal, selimut, taplak, tas, maupun topi. Nah, di video tutorial berikutnya kami akan ajarkan bagaimana cara membuat topi dari granny square ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!